Oke ya, selamat malam semua. Malam, Pak. Baik ya, kita lanjutkan minggu lalu tentang UTS Anda ya. UTS-nya itu sampai di use case diagram. Di minggu lalu materinya itu terkait dengan pembahasan di use case ya. Hasil akhirnya adalah use case ya. Kemudian setelah dapat use case mau diapain? Nah, itu yang perlu kita bahas hari ini ya. Setelah dapat use case mau diapain? Nah, eh, hari ini saya ajak Anda untuk melihat hasil tulisan saya. Ya, apa itu? Oh, sebentar. Kucingnya teriak-teriak. Ya, lanjutkan lagi. Di pertemuan sebelumnya itu kita bahas mengenai hasil jawaban Anda ya yang benar. Kemudian kita sampai mentok pada use case ya. Jadi bagaimana kita menemukan use case ya. Itu kita lanjutkan setelah diketemukan mau diapain use case-nya ya. Nah, ini penting ya use case ini karena ketika kita akan menyusun riset ya, penelitian ya. Nah, biasanya kalau penelitian paling paling tinggi di S1 ya, skripsi gitu ya. Biasanya ya. Nah, ini contoh dari paper saya kemarin tanggal 7 November kemarin. Sudah saya presentasikan, jadi saya nyusun ini waktunya cepet banget ya. Juga biasanya dosen diminta untuk menulis ini untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan pembelajaran. Ya, jadi selain dosen itu meriset, ya, hasil risetnya juga disampaikan kepada mahasiswa terkait dengan topik mata kuliah, ya, sesuai dengan mata kuliah. Sebentar ya, ini orang berisik banget. Tadi sepi loh. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Banyak gangguan ternyata malam ini. Tadi sepi. Ini orangnya turun semua ini pada. Baik, nah ini lah kalau ngajarnya daring di rumah ya, nggak punya studio apalagi. Ya, saat. Kalau nggak orang kucing ya kucing. Baik, kita balik lagi ya. Ini terkait dengan apa namanya skripsi gitu ya, penelitian, skripsi, apa laporan KP gitu ya. Nah, kebetulan saya nulis proceeding ya di Poltek Balikpapan kemarin ya. Judulnya analisis perancangan sistem formasi pos Yantek. Ya. Nah, ini judul ini eh,
saya lengkapi ya, biasanya diikuti dengan keterangan, biasanya diikuti dengan dampak. Nah, dampaknya apa gitu ya. Jadi selain metodologi ya, juga ada dampaknya. Itu pembahasannya ada di apa namanya di YouTube ya, di materi skripsi ya, proposal skripsi, tips tembus proposal skripsi itu bisa Anda lihat gitu ya, dibaca. Jadi mata kuliah ini analisis dan desain berorientasi objek ya, ada hubungannya dengan ini ya, analisis perancangan. Jadi masih ada hubungannya. Nah, di topik ini saya tidak membahas mengenai latar belakang. Saya rasa Anda sudah membuat soal kemarin ya. Nah, ya, sudah membuat soal, sudah mengerjakan soal UTS kemarin ya. Itu nomor 1 sampai nomor berapa 4 itu urut itu ya. Langkah-langkahnya itu urut ya. Sampai Anda ketemu dengan sequence diagram, sorry, use case ya, use case itu urut ya. Jadi Anda membuat proses bisnis itu masuk di bagian ini ya, requirement specification ya. Ini kalau Anda ingat ya, metodologi pengembangan perangkat lunak waterfall, ini ada air terjun kan waterfall ya. Nah, sesuai dengan sifatnya air terjun ya, nggak mungkin air itu balik lagi ke sini ya, kecuali kalau ada angin di bawah sini ya, sehingga airnya itu balik, tapi turun lagi dia. Ya. Artinya mengikuti gravitasi. Ya. Begitu juga dengan ini semua ya, tahapan-tahapan ini requirement, analysis, implementation, testing, operation ini urut ya. Nah, kita itu masih membahas ini ya, mentok di sini ya. Kita belum ke implementasi. Implementasi itu mudah. Implementasi itu sudah pernah Anda ikuti mata kuliahnya di pemrograman ya. Mau pemrograman berorientasi objek, pemrograman terstruktur, algoritma dan sebagainya itu masuk di pelajaran implementasi. Ya. Kemudian di requirement spesifikasi ini biasanya terkait dengan elisitasi. Apa itu elisitasi? Elisitasi itu ngumpulin data, gathering, ya. Gathering, data gathering. Nah, itu mengumpulkan banyak persyaratan, banyak kebutuhan persyaratan yang diharapkan oleh user, ya, oleh sistem. Sistem dalam hal ini adalah prosedur-prosedur, gitu ya. Itu di tahap pertama ini ya. Baru setelah kita kumpulkan semuanya, baru kita analisis ini ya. Nah, itu ya. Jadi kalau nanti saya share ya paper saya itu, nanti Anda lihat ya, baca deh dulu ya. Nah, baca dulu. Nah, contoh elisitasi adalah seperti ini ya. Nah, ini contoh elisitasinya, misalnya usernya menginginkan data-data ini semua. Berarti ini data-data yang masuk nantinya ke dalam sistem. Itu misalnya gitu ya. Nah, masuk semua ke dalam sistem. Nah, ini kita sebut dengan requirement elisitasi ya. Jadi kita ngumpulin data di situ, elisitasi itu gak sekedar ngumpulin ya, kita analisis ya. Jadi data sebelum kita kumpulkan semuanya itu dianalisis dulu ya. Sehingga nanti dilanjut berikutnya analisis desain sistem, kita analisis lagi gitu ya untuk kebutuhan sistemnya. Kemudian juga terkait dengan laporan-laporan atau output yang diharapkan di sistem itu nantinya. Ini penting ya, Anda kumpulkan laporan-laporan itu tadi ya. Laporan-laporan yang dibutuhkan oleh user gitu ya, oleh SOP ya, oleh undang-undang kalau terkait dengan undang-undang ya, pasal-pasal dan sebagainya. Nah, kebetulan sistem yang dibuat ini ya berdasarkan ini apa namanya permen itu peraturan menteri ya, desa ya, itu terkait dengan ini ya. Nah, itu kita pelajari semua ya. Nah, pelajari semua itu termasuk juga ini. Nah, ini contoh ya ini ya. Begitu juga dengan Anda nanti ya, ketika kita melakukan survei itu kita biasanya akan
ngumpulin data itu tadi ya. Makanya di soal itu ya hasil akhirnya adalah berupa use case. Nah ini contoh hasil use case-nya. Nah user-usernya ini, ya, user-user ini semua berdasarkan proses-proses yang ada di sebelumnya tadi ya. Nah ini diperoleh proses bisnisnya ya, kita peroleh 7 kelompok user ya. Ini berdasarkan hasil apa namanya ini ya, hasil permain base ini ya. Ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini aja sudah beda-beda usernya ini ya. Ini semua sudah beda-beda usernya. Ini sudah ketemu, sehingga kemudian ada istilah tambahan lagi, misalnya dari kebutuhan, misalnya terkait dengan keberlanjutan, maka kita kumpulkan ini semua. Jadi ini ya user-user ini ya, nggak ngarang ya. User-user ini biasanya Anda temukan admin gitu ya. Semuanya dikerjakan oleh admin ya, adminnya yang sampai kasih semua kerjaan pada admin kan. Memang admin itu bisa segalanya sih ya, bisa ngapa-ngapain ya. Tapi itu kadang bukan kerjaannya admin ya. Itu kadang bingung juga sama ada dosen dosen yang ya. Jadi kalau Anda punya apa namanya klien ya nggak perlu diodol-odol ya apa namanya dibuka gitu ya. Tapi kalau ini terkait dengan riset ya riset saya ini ya riset saya sudah apa namanya sudah diskusi dan sebagainya ya. Ini semua terbuka supaya perguruan tinggi juga ikut andil dalam pengembangan sistem ini ya. Jadi ini kita temukan misalnya user-usernya misalnya mulai dari pendaftar, tadi peninjau. Nah ini sistem-sistemnya ya. Kita lihat di sini bentuknya adalah kata kerja semua ya. Nah, Anda perhatikan banget ya. Ini mendaftar sistem misalnya, memang sih ada CRUD sih ya. Nah, CRUD-nya itu nggak perlu sih ditampilkan. Nanti ditampilkan nggak cukup kotaknya ini ya. Nah ini kotak ini adalah sistemnya. Taruhlah namanya SI Posyantek misalnya gitu ya. Nah, dari sini, dari use case yang sudah Anda temukan di UTS Anda itu ya, terus diapain? Nah, ini langkah berikutnya adalah membuat use case description ya, description use case description atau deskripsi dari use case ya. Deskripsi ini menjelaskan dari langkah-langkah ini. Ya, jadi tiap aktor ketika berinteraksi dengan sistem use case ya, itu dibuatkan ya deskripsinya, penjelasannya. Misal use case ID dikasih ID ya, SIP, Sistem Informasi Posyantek, PL pengembangan perangkat lunak atau PL itu ini ya namanya interaksi pendaftar lomba ini. Nah ini tandai ini ya SIP Sistem Informasi Posyantek SIP ini Posyantek SIP ya, kemudian PL ini PL 01 urutan ini ya daftar sistem ya ini ya. Jadi ini untuk menandai ini ya. Jadi use case name-nya apa? Mendaftar sistem. Ini mendaftar sistem. Ya, mendaftar sistem. Baru kemudian siapa yang develop? Ya, misalnya saya. Ya. Kapan di develop? Nah, tanggal sekian. Misalnya. Deskripsi menunjukkan bahwa keterangan use case ini untuk apa gitu ya. Nah, dijelaskan di sini. Misalnya pendaftar lomba bersentuhan dengan ini kan use case ini kan nggak jelas, kadang cuma gambar-gambar gini-gini aja ya. Nah, itu abstrak ya, abstrak itu kurang kurang bisa dimengerti jika tanpa ada keterangan ya. Kalau sudah ada keterangan, Anda sudah pernah menerimanya, nah itu baru bisa mengerti. Tapi kalau belum pernah menerima informasi sama sekali, Anda akan mengira-ngira dan banyak asumsi nantinya. Nah itu oleh use case nggak diinginkan, nggak diharapkan seperti itu. Maka dari itu use case itu perlu dijelaskan ya, dijelaskan antar hubungannya ini ya, melalui use case description ya.
Jadi misalnya mendaftar sistem tadi, use case ini mungkin kan user mendaftar lomba, mendaftar pada sistem formasi Posyantek lebih dulu sebelum mendaftarkan diri ikut lomba. Oh gitu. Nah, jadi kita ingin tahu user ini nanti akan menggunakan sistem, dia harus mendaftar lebih dulu gitu ya. Nah, baru kita tahu kan ya, user harus memasukkan nama lengkap, nama akun, password, email, dan sebagainya. Jadi kita jelaskan di sini deskripsi ya. Jadi mendaftar itu mendaftar isinya apa aja. Nah, dengan demikian use case deskripsi ini akan dibaca oleh programmer ya. Programmer membaca kamus ini ya, nggak perlu mengira-ngira sendiri gitu ya. Dia develop itu nggak bisa mengira-ngira sendiri. Anda tinggal membuatkan use case description masing-masing ini ya, itu sudah nanti dia akan membangun sistem itu sesuai dengan dokumen. Jadi biasanya kalau riset terkait dengan analisis dan perancangan, analisis perancangan gitu ya, judul ini judul ini itu outputnya apa? Nah, mahasiswa sering salah mengasumsikan ya. Umumnya mereka membuat sistem ya. Umumnya ya. Jadi outputnya dari skripsi kadang itu bentuknya adalah sistem. Tapi coba lihat judulnya ini adalah analisis ya. Memangnya salah Pak? Ya nggak salah sih, karena ketika kita membuat sistem eh, kita sudah ngumpulin analisis ini ya. Tapi padahal ngumpulin analisis itu banyak banget tuh ya. Kita menganalisis itu banyak banget. Jadi harusnya kalau ini judulnya adalah analisis perancangan, maka sesuai dengan tahapan-tahapan tadi ya, maka apa hasilnya? Hasilnya adalah dokumen spesifik. Dokumen sebenarnya yang dihasilkan itu. Jadi bukan sistem sebenarnya ya. Nah, yang benar adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut software requirement specification, SRS gitu ya. SRS dokumennya tebal. Kalau Anda ingin tahu dokumen, Anda cek di YouTube saya ya. Nah, itu terkait dengan rekayasa perangkat lunak ya. Itu ada SRS di situ hasilnya. Anda pelajari di situ. Ya, dokumennya seperti apa sih? Nah, di YouTube saya itu ada contoh ya. Contoh yang bisa Anda lihat, kemudian Anda pelajari di apa namanya, diikuti aja gitu. Jadi itu ya, nah, jadi bukan sistem sebenarnya hasilnya. Tapi kalau sistem hasilnya, nah itu sebenarnya kalau sistem itu Anda masuk di langkah ke sini ya, implementation. Implementation itu artinya ya sudah mulai diterapkan hasil analisis ini ya. Hasil analisis dan desain ini sudah harus diterapkan ya. Nah, jadi nggak gampang bikin sistem itu ya. Jadi ada beberapa langkah. Kalau bikin sistem, judulnya sebaiknya apa? Judulnya sebaiknya ya implementasi ya, gitu ya. Implementasi sistem informasi Posyantek, gitu ya. Itu juga ada analisisnya Pak. Ya ada analisisnya, malah lebih tebal itu ya. Selain biasanya, oleh karena itu biasanya kalau terkait implementasi kita sering spesifikasi analisis desainnya itu uh, kecil ya, kecil itu ya, cakupannya, skupnya itu kecil. Jadi baru kita masuk ke implementasi. Karena kita kalau skripsi, penelitian, riset itu ada waktunya ya. Riset dosen juga ada waktunya. Waktunya berapa lama? 1 semester. Ada yang 1 tahun, ada yang multi years itu beberapa tahun, ya, 2 tahun, 3 tahun, multi years. Nah itu jadi disesuaikan ya, disesuaikan. Cakupannya juga disesuaikan, bisa beberapa tahap. Oleh karena itu kalau kita tim ya, biasanya ini yang mengerjakan adalah tim ya. Orang yang ada di implementasi nggak biasanya nggak ada di sini ya. Orang di sini juga nggak ada di sini biasanya. Jadi timnya sendiri-sendiri ya. Ya. Kembali ke sini ya, kembali sini ya. Kembali sini. Jadi
Ini semua adalah hasil analisis tadi ya, bentuknya ini, kemudian user-usernya. Nah, kemudian sampai di sini kita masuk ke primary actor ya, use case description ya. User pendaftar lomba, user berarti kita masuk ke sini ya, pendaftar lomba ini. Jadi primary aktornya adalah PL tadi ya, pendaftar lomba misalnya. Secondary aktor kalau ada aktor berikutnya yang terkait saling berhubungan misalnya ya, saling berhubungan misalnya ya, mana yang berhubungan belum ada ya, kecuali kalau pengelola kecamatan dengan pengelola kota ini saling berhubungan kan ini kan. Nah, baru ini ada primary actor gitu ya. Nah, primary aktornya siapa? Kalau ini menjadi primary actor dan ini secondary actor. Ini jadi primary, ini jadi secondary dan seterusnya gitu ya. Jadi include uses, include use case atau extend use case. Nah, ini apakah ada include? Nah, kalau terkait dengan include, extend, nah ini kayak ini include, extend ya. Nah, kalau extend itu perluasan, artinya arah panahnya itu biasanya menuju eh, ke induk ya, ke induk. Jadi induknya yang mana ini? Induknya yang ini ya, berarti ya, karena arah panahnya menuju ke induk ya. Jadi ini anak ya. Jadi kalau kita bikin program nantinya pakai apa? Laravel apa kode igniter ya. Nanti Anda akan bermain-main di extend ini ya. Controller ya, controller. Nah, baru bermain-main itu ya. Jadi kalau sudah terbiasa itu ngerti ini ya, pemrograman berorientasi objek. Beda dengan include ya, include kalau include arahnya dari induk ke anak ya, berarti balik ya panahnya itu. Nah kalau include berarti wajib ya, bukan opsional lagi. Kalau ini extend ini opsional. Itu terkait dengan arah asosiasi ini ya, berarti kita pakai tanda panah. Sedangkan kalau asosiasi antara aktor dengan use case itu nggak pakai panah, biasanya gitu ya. Baik, kembali lagi ke sini precondition, berarti sebelum kondisi ngapain dia usernya. Soalnya disebutkan ini user pendaftar lomba punya akun email untuk mendapatkan verifikasi akun pendaftaran. Jadi syaratnya sebelum dia mendaftar harus punya akun dulu. Nah, kita bisa tahu ini di sini ya. Kalau sudah mengisi itu bagaimana? Sistem akan mengirimkan akun daftar ke email user. Sistem akan melakukan validasi kebenaran dari usernya. Kalau sudah kita daftarkan, kita akan mendapatkan notifikasi, artinya post condition. Ya. Main flow itu urut-urutan urut-urutan ini ya. Mendaftar ini kita baru mendaftar satu ini ya, satu. Kita belum yang lain-lain ya. Baru mendaftar ini. Bagaimana langkah-langkah untuk mendaftar ini dijelaskan di sini. Apa namanya ini kita sebut sebagai skenario ya. Nah, main flow itu biasanya skenario-nya adalah skenario normal ya. Ya, skenario normal, ingat ya. Ini skenario normal. Jadi urut-urutannya pertama user memasukkan nama lengkap, nama akun, password, email, memilih asal posyantek ini ya. Nah, ini. Kemudian sistem melakukan validasi, sistem mengirim email, bla 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 sampai setelah. Jadi sistem validasi user email benar terverifikasi. Nah ini main flow itu artinya alur yang normal, langkah-langkah prosedur yang normal. Kalau alternatif itu biasanya terkait dengan apabila ada gangguan, ada kegagalan, ada, gitu ya. Misalnya di langkah kedua ini ada kegagalan. Jika validasi gagal, apa yang dia? Nah, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita daftar kalau ada kegagalan, apa ini? Maka sistem akan memberi pesan gagal. Gitu ya. Oh, gagal, error. Oh, 404 berarti nggak ada ini misalnya not found. Atau sistem memberi form pendaftaran lagi. Begitu setelah gagal dia akan ditampilkan lagi sistem apa pendaftaran lagi. Nah, gitu ya. Kadang kita juga membuat program begitu ya, mencari link. Ya, link. Begitu diklik linknya not found. Not found. Tapi dicari lagi misalnya, apa error gitu ya, ada ya pernah ya. Error ini ya. Maka error itu harus ditutup ya, nggak bisa dibuka terus-terusan gitu ya.
ya. Begitu juga dengan kegagalan yang nomor 5 di tahap 5 ini 5A. Validasi gagal, maka sistem memberi pesan gagal. Tapi di 5 ini kalau validasi sudah terdaftar ngapain? Nah, gitu. Ini jika email sudah terdaftar maka sistem memberitahu user sudah terdaftar. Jadi itu ya. Sistem mengarahkan user menuju ke lupa password dengan masukkan email itu ya. Nah, jadi kalau gagal misalnya, oh sudah daftar ini, emailnya sudah terdaftar ini ya, ngapain? Nah ini alternatif B. Ya. Ini semua dimasukkan ke dalam sistem nanti ya, diurut-urutkan. Ini baru satu ini ya, baru satu. Belum yang lain ini ya. Jadi ini case description ini hanya tiap use case ya, hanya tiap use case. Jadi contoh di sini ya hanya satu yang dibahas, belum yang lain-lain ya, belum ini, belum ini, belum ini, belum ini, belum ini, tinggal hitung sampean. Nah, tiap-tiap ini mesti ada use case-nya. Sorry, apa namanya? Use case description ya, use case deskripsinya. Jadi di sini sudah masuk apa namanya skenario, skenario nya dari sini ya. Tapi jangan lupa ya precondition, post condition ini semuanya diidentifikasi. Jadi bentuknya di sini adalah seperti katalog ya, seperti katalog user gitu ya, katalog. Jadi ada tabel gitu, paling nggak poin-poinnya ini ya. Nah, bentar ya, saya dulu ya, penting dulu ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Ya, kembali ke sini ya, use case description. Jadi inilah hasil eh, apa namanya analisis dan perancangan. Eh, saya sering menemukan skripsinya mahasiswa itu kalau nyusun analisis dan perancangan sedikit sekali apa namanya simpel banget gitu ya hasilnya itu. Terus kemudian yang nggak masuk akal adalah programnya rumit. Jadi antara analisis dan perancangan dengan implementasi itu kurang sinkron, ya. Kurang sinkron ini yang jadi tanda tanya gitu ya. Kadang saya juga mikir ini kok bisa kayak gini ya. Jadi nggak sinkron. Jadi misalnya use case-nya hanya beberapa aja gitu ya, beberapa aja. Jadi begitu masuk ke programnya banyak apa namanya antarmukanya gitu banyak. Jadi itu yang jadi kadang bertanya-tanya ini gimana desainnya. Setelah setelah apa namanya setelah kita buat use case ya baru kita buat BPMN atau notasi atau proses bisnis ini ya. Nah, proses bisnis ini sudah masuk ke sistem ya. Jadi sistemnya digambar di sini. Kalau sebelumnya ya di sebelumnya ini kita bikin proses bisnis ya proses bisnisnya biasanya bentuknya nggak ada sistemnya ya masih gini-gini aja. Jadi mengolah sistem informasi apa namanya proses bisnisnya itu seperti apa itu masih berupa langkah-langkah seperti ini ya. Ini juga termasuk proses bisnis ya. Misalnya proses bisnis untuk mengelola produk keberlanjutan misalnya gitu ya. Nah, langkah-langkahnya supaya dihitung keberlanjutan bagaimana? Nah, itu kita sebutkan langkah-langkahnya kurang lebih demikian. Nah, sampai di sini saya belum bahas lagi ke BPMN ya, belum ya. Nah, BPMN ini kita nanti akan bercerita tentang proses-proses yang ada di sini. Jadi main flow ini kita nanti terangkan menggunakan proses bisnis ini ya. Misalnya proses bisnis mendaftar lomba. Mendaftar lomba kan di sini ya. Ya. Jadi ini nanti main flow-nya kita jelaskan menggunakan BPMN. Ya, BPMN-nya kurang lebih seperti ini. Jadi tiap-tiap tiap-tiap use case kita jelaskan prosesnya ini kurang lebih begitu ya. Beda dengan yang sebelumnya ya saat ngumpulin data yang disitasi tadi ya kita langkah-langkahnya masih belum ada sistemnya. Ya ini ya. Jadi kalau yang ini kita bahas minggu-minggu berikutnya ya, minggu-minggu berikutnya. Nah, tugas Anda, saya buat tugas ini. Nah, tugas Anda begini. Kalau nggak latihan, nggak iso. Saya rasa gitu ya. Jadi supaya bisa gimana ya, latihan. Latihannya gimana? Mari kita latihan ya. Latihannya begini. Nah, ini kita sudah mulai nyusun dokumen ya, dokumen spesifikasi persyaratan atau SLS. Nah, kalau di kalau di apa namanya RPL ya di RPL itu saya kasih contoh analisis perancangan berorientasi data. Nah, kalau ini kan mata kuliahnya berorientasi objek. Ya, objek-objeknya apa kita identifikasi. Ini punyanya Rizky Ramadana ya. Nah, jadi gini, ini contoh mana yang kok muncul-muncul ini.
Oke, punyanya Sandi saja. Sandi ada ya nanti. Jadi gini tugasnya. Tugasnya itu kelompok ya. Anda sudah bisa mulai membentuk kelompok karena nanti tugas akhir adalah Anda harus bisa menghasilkan dokumen SRS ini. Dokumen SRS-nya ikuti nanti ya. Ikuti template. Jadi tugasnya nih ya. Misalnya nih di punyanya Sandi ini use case-nya adalah ini ya. Nah, simple sebenarnya use case-nya. Simple. Ada berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Ya. Kemudian usernya juga ada 3 misalnya. Nah, ini buatin apa? Use case description-nya. Ikuti template yang tadi ya. Template-nya yang tadi ya. Di Pak Subur tadi. Waduh, template-nya belum catat, Pak. Nah, template nanti saya beri papernya ya. Papernya aja nanti. Saya share ke Classroom ya. Jadi gini ya. Misalnya karena detail ya. Ini kan konsumen dengan edit data konsumen itu ngapain dia? Ini loh arah panahnya itu ngapain dia? Nah, supaya untuk menjelaskan ngapainnya itu Anda jelaskan menggunakan use case description. Nah, kasih poin-poinnya tadi ya, poin-poinnya kemudian beri skenario-nya. Baik skenario normal main flow ya atau skenario alternatif. Nah, alternatif skenario buat skenario-nya gampang aja. Urut-urutan gitu aja ya. Kayak algoritma description, deskriptif, algoritma deskriptif dengan langkah-langkah poin-poin. Ini ya, Anda boleh mengerjakan sendiri, boleh juga mengerjakan kelompok. Nah, kalau kelompok ini ada diskusi ya di antara teman, ada bagi-bagi di antara teman Anda kelompok itu maksimal 4 orang. Ya. Jadi kelompoknya akan berlanjut sampai akhir semester, ya. Nanti jadi dokumen, ya. Dokumennya seberapa banyak nanti ya, persyaratan dokumennya itu, dokumen perancangan. Nah itu yang harus Anda hasilkan nanti di sini, ya. Jadi output dari learning outcome dari mata kuliah ini adalah Anda mampu membuat dokumen spesifikasi perangkat lunak. Nah, tentu saja berorientasi objek ya, menggunakan use case. Jadi nggak gampang itu bikin 1 semester. Jadi sama seperti riset saya tadi ya, riset ini ya. Jadi ini baru satu ini ya, baru satu yang kita bahas ini satu. Padahal di sini ada banyak use case kan, ya, ada banyak use case. Nah, karena itu kita nanti bikin ini banyak nih, sesuai dengan jumlah use case yang ada di sini ya. Kemudian juga membuat ini ya banyak juga sesuai dengan jumlah ini ya. Oleh karena itu kalau banyak Anda harus bagi-bagi tugas dengan teman Anda ya. Nah, mana yang kira-kira jawaban UTS-mu itu bagus ya. Yang bagus siapa? Yang paling Rizky ini paling banyak yang berminat ini ke sini nanti. Ya, itu ya. Tapi maksimal 4 orang ya. Nah, silakan aja Anda atur ya. Kemudian kerjakan sendiri Pak, boleh silakan kerjakan sendiri ya. Kalau mampu ya banyak soalnya. Di ini ya, berapa ini use case-nya Rizky misalnya itu 2, 3, 4, banyak ya, banyak. Nah, banyak berarti masing-masing ini akan memiliki use case description. Bisa ya ditangkap ya. Nah,
Nah, ini step-step ini kita belajarnya step-step. Sehingga kalau skripsi, saya berharap Anda sudah ngerti gitu ya. Nggak perlu lagi saya suruh-suruh gitu ya, kalau bimbingan dengan saya. Suruh-suruh lagi, baca-baca lagi, hasil akhirnya sedikit banget. Kayak segitu aku sudah nelangsa rasanya itu. Kamu itu kuliah itu ngapain aja gitu ya. Nah, ini bisa ya tangkap ya. Nah, use case-nya Anda jelaskan. Jadi ini belum sebenarnya ini ya. Nah, ini kan untuk apa ya? Menghayal tuh supaya Anda bisa menggambar apa namanya? Menggambar bebas kalau gini. Makanya saya tidak yang nomor 5 ini kan. Jadi itu ya. Use case dulu ini ya. Use case-nya dijelaskan description. Boleh pilih temannya masing-masing ya, yang bisa diajak kerjasama 4 orang ya maksimal ya, jangan lebih. Kalau lebih kayak sore nanti ada sistem di, saya bikin sistem ya, saya bikin sistem itu nanti ada apa namanya, presentasikan, bikin laporan nanti ya. Nah, jadi bikinkan laporan. Jadi ini kita cicil dulu, istilahnya tugasnya itu kita cicil dulu mulai sekarang. Nah, banyak gitu ya. Terus kemudian kita bukukan jadi dokumen spesifikasi perangkat lunak. Ya. Jadi hasil kerjaan Anda tadi ya, hasil kerjaan mana? Hasil kerjaan ini ya kita selesaikan. Nah, sebenarnya kalau di UTS ini soalnya simpel aja sih ya, soalnya simpel aja sih ya. Tapi kan orang-orang punya punya pikiran sendiri-sendiri ya, punya apa namanya, ide sendiri-sendiri ya, punya gagasan sendiri-sendiri. Nah, silakan aja ya, silakan di seperti ini ya. Kemarin sudah diperiksa kan ya, sudah diperiksa ya. Tinggal dibuatkan. Ya, kalau yang keliru ini sebaiknya diperbaiki ya. Kalau ini kan bingung ini kita. Nah, saya sendiri bingung bacanya kayak apa ini. Gitu ya. Ini perbaiki. Baiknya cari yang punya teman yang ya oke ya, gitu ya. Saya cek satu-satu ya coba ya. Mana ya? Kira-kira soalnya mirip semua sih soalnya. Nah ini mirip semua ini. Orangnya ini aja gitu. Ini use case seperti ini nggak benar. Ya, use case-nya langsung ke sini ya. Jadi ini perlu dijelaskan nanti. Perbaiki. Jadi kalau cari yang seperti use case betulan ya, use case betulan. Jangan use case yang bukan betulan. Oke. Banyak ya. Nah, kalau yang keliru-keliru sebaiknya dibenerin ya, dibenerin. Jadi hasil hasil apa namanya, hasil membuat proses bisnis itu juga harus sudah dibetulin ya. Kalau ini ya keliru ini ya. Nah, tapi bukan dibetulin kemudian dikumpulkan disubmit lagi ke sini, enggak ya. Nah, itu dikerjakan di tugas ya. Kemudian lagi nih banyak ya, silakan nanti di apa namanya, dibuat kelompok ya, dibagi-bagi masing-masing berapa berapa use case yang dibebankan ya, ini bisa dikerjakan. Buat skenario nya ya, diskusikan dengan Anda, dengan teman Anda, kelompok Anda ya. Nah, ini perlu dibetulin ya, ini ya. Gambarnya panah-panah ini ngapain? Ya, asosiasi ini ada 3 ya. Ada generalisasi ya, ada extend dan include ya. Itu sudah itu aja, ini sudah nggak ada simbol yang dipakai. Nah, karena itu kalau nggak ada ya diperbaiki ya. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Udah itu aja ya. Kita belum melangkah ke apa namanya, ke langkah berikutnya. Ya, langkah berikutnya apa tadi? Membuat membuat ini BPMN. Setelah dapat BPMN ngapain kita? Ya,
Karena dapat BPMN, ya tentu saja kita akan membuat ini apa namanya sequence diagram. Sequence diagram ini makanya kita nggak apa namanya nggak sembarangan ya. Saya sering temukan ini mahasiswa gambar pokoknya rulenya seperti ini gitu ya. Waduh, gitu kan saya coret gitu ya. Jadi ini juga harus ada gambar apa ada rujukannya ya. Jadi setiap ini ya setiap ini itu kita gambar sequence diagramnya. Jadi sequence diagram dari mana? Dari skenario tadi dari sini ya. Dari sini. Misalnya ini use case ID-nya apa? SIP BL01 misalnya gitu ya. Dari sini sequence diagramnya ada SIP BL01 ini. Jadi ini menjelaskan mengenai ini main flow ya, main flow alternatif flow ya. Jadi kalau kita apa namanya kita jelaskan di sini ya, ya kita jelaskan di sini maka main flow ini nanti dijelaskan menggunakan sequence diagram juga. Nah ini, jadi ini semua ada keterkaitan ya nah, proses bisnis ini mungkin dijelaskan menggunakan sequence diagram. Kalau sudah masuk ke sequence diagram biasanya terkait dengan aplikasi sudah. Kemudian ada banyak fungsi-fungsi di sini. Nah, fungsi-fungsinya apa aja di sini? Tanya enter, enter ya ini berarti ada fungsi untuk enter. Si akun ngecek, kemudian email validasi, ngecek rekursif misalnya. Kalau ada error kembalikan, function error. Kemudian kalau mau benar ya simpan fungsi save gitu ya. Kalau mau save, kemudian ada function untuk insert ke database, misalnya insert DB. Atau kita masukkan ke view-nya tampilkan kemana, ke pengelola, misalnya ke pengelola pendaftar. Jangan juga kembalikan lagi ke pengelolanya. Kurang lebih ini ya, tiap-tiap ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, jadi ini langkah-langkah kita membuat sistem nantinya. Walaupun nanti di sistem itu kita kadang ya, ini kita temukan kurang ya, tapi ini sudah menjadi petunjuk ya, petunjuk untuk membuat sistem yang bisa kita lengkapi nantinya ketika sudah terjun ke dalam membuat sistem maka kita sudah bisa melengkapinya lebih detail seperti Posyantek tadi ya saya sampaikan ketika saya bangun ini ada tabel yang kurang misalnya gitu ya saat di develop oh kurang ini Pak kurang tabelnya misalnya gitu oke tambahi tabel kurang lebih seperti itu ya ini tidak mengurangi dari sisi itu. Jadi ketika kita masuk ke dalam implementasi itu biasanya ada hal-hal yang kurang, nah, baru ditemukan. Sama ketika sistemnya nanti dijalankan, baru ketika dijalankan itu ada error, gitu ya, ada kegagalan atau ada fungsi yang kurang bisa jalan di beberapa browser misalnya kalau itu web, gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Karena itu juga sudah dipikirkan di rekayasa perangkat lunak. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini, malam ini ya. Nah, jadi ini masih kita lanjutkan lagi ketika menemukan database-nya, misalnya database-nya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini langkah-langkah ketika sampai di sini kita nanti ketemu entitas-entitasnya ini ya, entitas pendaftar. Jadi itu adalah entitas yang perlu kita buatkan pendaftarnya menjadi ini misalnya gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, walaupun seperti ini sudah jadi, kadang ada tabel-tabel yang masih kurang, misalnya gitu ya, ketemu, oh, ini masih kurang, oh, apa ya tambahkan di tabelnya berdiri sendiri dan sebagainya untuk melengkapi. Ya itu ya. Nah, jadi kita masih ketika ERD sudah ditemukan, ini baru ERD ya. Nah, nanti kita temukan terakhir adalah kelas diagram. Jadi ERD ini beda dengan kelas diagram. Ada mahasiswa itu ngumpulin kelas diagram ya, yang isinya adalah ERD. Nah ini saya coret biasanya. Ini kamu nggak ngerti. Jadi beda ya antara ERD dengan kelas diagram. Ini perlu digarisbawahi ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat ini mahasiswanya kalau nggak ngantuk menjelaskan ini ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan ada ditanyakan dari ini semua. Jadi itu urut-urutannya ya, urut-urutannya. Ya, yang urut
urutannya kita analisis desain berorientasi objek ya, kurang lebih itu. Jadi ada ERD-nya. Kalau dulu di semester kemarin saya ERD itu sudah masuk di kelas diagram. Tapi supaya untuk mempermudah ERD kita lepas gitu ya, kita lepas, kemudian nanti kita sisipkan di kelas diagram. Itu lebih mudah. Nah, setelah saya mengikuti sesi kuliah daring beberapa bulan yang lalu kayaknya. Itu ya. Nah, jadi RD itu baru untuk sekarang ini. Terus setelah ada riset sebelumnya dari teman-teman di sana ya, di luar, ternyata ada pakai menggunakan ERD. Tujuannya adalah untuk mempermudah aja, mudah mengembang. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Kemudian tugasnya itu dikumpul kapan, gitu ya. Gak ada yang tanya ya. Tugasnya dikumpul kapan? Nah, ya paling lama 2 minggu ya, paling lama 2 minggu. Nanti saya umumkan di classroom ya, paling lama 2 minggu. Nah, tentang tentang papernya saya yang Anda bisa gunakan. Jadi ya, kalau mau ingin baca lengkap ya, baca lengkap. Ya. Namanya paper itu biasanya nggak lengkap ya, ada yang dihilang-hilangkan. Gitu. Tujuannya adalah karena paper yang namanya paper itu yang membaca ya biasanya yang sudah ngerti gitu ya, sudah ngerti. Kalau belum ngerti ya Anda baca bukunya gitu ya, bukunya. Jadi kadang paper untuk mempersingkat ya tujuannya untuk permudah gitu ya. Misalnya ini Pak Subur sudah pengalaman belum ini ngajar, nah gitu. Sudah ngerti enggak ini? Kadang saya sering gitu ya. Ketika saya ngajar gitu khusus apa-apa gitu ya. Terus kemudian yang dulu pernah itu dulu beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu. Tahun berapa itu ya? Ya 8 tahunan ya. Yang 5 kursus itu pesertanya itu ragu-ragu deh. Syukur ini bisa apa enggak? Paper, ini paper protect ya. Ya, full protect. Simpan sini. Ya, ini sudah ya, bisa Anda baca-baca ya mengenai paper ini. Ya, paper ini sudah jadi proceeding ya, jadi proceeding di protect dalam rangka penyusunan ya. Sudah saya presentasikan presentasinya tadi ya. Sudah. Ini sekilas mengenai bagaimana kita ngumpulin data. Di sini sudah ada spesifik ya. Di hasilnya berupa dokumen spesifikasi kebutuhan sistem, jadi dokumen SLS. Ya. Jadi kita belum, kalau judulnya tentang ini ya, analisis perancangan, ya hasilnya paling enggak dokumen. Kalau analisis dan perancangan kemudian Anda jadi software, ya berarti Anda fokusnya juga analisis perancangan di bagian itu. Adapun jadi softwarenya itu kelebihan, ya kelebihannya, kelebihan. Teruskan sampai selesai gitu ya, bukan apa-apa. lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap. Padahal nyusun ini aja tebel ya. Jadi kita sudah bisa bayangkan skripsinya mestinya tebel. Tapi begitu kita pegang skripsinya tipis banget, berarti ini ada yang nggak cocok ya, gitu ya. Ya bisa temukan gitu, ini nggak cocok ini skripsinya tipis banget. Gitu ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri sampai di sini kuliah kita. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan sesi berikutnya. Selamat malam. Malam Pak. Malam, Pak. Malam Pak. Malam Pak, thank you.